Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, saya kembali, jangan bosan-bosan ya, mengajak saudara untuk bersaat teduh. Semoga saudara benar-benar sudah merasakan indahnya saat bersama Tuhan. Ini terus dan terus saya harapkan terjadi dalam hidup saudara, supaya saudara tidak bosan mengambil waktu bersama Tuhan, tapi justru menanti saatnya kapan saya bisa kembali boleh datang sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Semoga hal ini benar-benar terjadi dalam hidup setiap kita. Karena itu, untuk tidak membuang waktu, mari kita akan segera masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang liriknya sungguh besar setiamu, gitu ya. Lagunya sangat bagus sekali. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yes, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya
Allahku
grace. Now we sing how great is our God. Yes, kami menyembah-Mu. Kudus-kuduslah Kau Tuhan, untuk selamanya, untuk selamanya. Kau terindah, Kau terbesar, Yesus. Kau yang di sini bersama kami, menjaga kami. Kau di sini bersama kami. Kau menjamah, kepulihkan, Kau merawat kami. Kau bersama kami selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan untuk selamanya. Oh, 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 oh. Kami menyembah-Mu Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Yesus, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Kau anugerah terindah dalam hidup kami, Yesus. Kau anugerah terindah di hidupku untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tidak ingin berhenti rasanya kami memuji memuliakan nama-Mu, karena Kau terlalu indah, Kau terlalu mulia, Kau terlalu ajaib. Oh, terindah, terindah, Yesus kekasih jiwaku, terindah. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Raja. Tuhan, kami mau lebih dalam belajar firman-Mu. Hanya Tuhan berhadirat terus menyampaikan perkataan-Mu dalam hidup kami, membentuk kami, membekali kami dengan kekuatan firman Tuhan, sehingga kami makin hari makin hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu. Kami akan bersama-sama belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan ya. Kita hari ini akan melanjutkan kembali pembacaan Alkitab kita. Kita sudah sampai pada Injil Lukas pasal yang ke-9 ya. Kita membaca secara berurutan dan hari ini kita sudah sampai pada Injil Lukas pasal 9. Ada banyak sekali ayatnya ya, sampai 62. Jadi
Karena saya membaca ayatnya banyak dan mungkin harus membaca dengan cepat, ada kemungkinan saya salah baca atau apa. Tolong Bapak Ibu ikut membaca ya bersama-sama saya. Baca dari Alkitabnya, renungkan sama-sama. Saya percaya bukan hanya kepada saya, kepada saudara pun ketika saudara membaca, Tuhan akan bisa berbicara secara langsung, bahkan menyentuh hati saudara. Lewat kebenaran firman, Dia akan memberitakan sesuatu pesannya secara khusus buat saudara. Ya, saya akan membacakan dari Lukas pasal 9 ayat yang pertama mulai. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia menyuruh mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan tebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes dan Yesus. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi Ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-muridnya melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Ia bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus berkata kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Yesus dimuliakan di atas gunung.
Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dan dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya." Ya, saya ulang ya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatannya tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, yang menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga yang mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan yang mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika kedua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Kau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus menjawab, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara kasih Tuhan, hari ini yang Tuhan berikan pada saya, untuk saya bagikan pada saudara adalah
kata-kata dari Yohanes dan Yakobus pada waktu Yesus ditolak masuk ke sebuah desa orang Samaria. Ya, itu tertulis di dalam ayat yang ke-51 sampai 56. Di mana pada ayat yang ke-54 ini kata-kata Yakobus dan Yohanes. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Luar biasa ya pertanyaannya. Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Jadi karena Yesus ditolak, mereka tidak terima. Mereka berkata, "Tuhan, apakah Kau mau supaya kami minta api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Arogan sekali ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu perkataan yang menurut saya ada benarnya. Kata-kata ini berbunyi begini. Kalau kamu mau tahu siapa seseorang sebenarnya, bagaimana sifat orang itu sebenarnya, siapa orang itu sebenarnya, kalau kamu mau tahu, berikanlah orang itu kekayaan dan kekuasaan. Jadi sekali lagi, kalau kamu mau tahu siapa sebenarnya seseorang, bagaimana dia sebenarnya, berikanlah dia kekayaan dan kekuasaan. Karena memang seringkali saudara, orang kalau di bawah, pada waktu tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki kekuasaan, banyak dari kehidupan kita yang berada di dalam keadaan itu mampu bersikap rendah hati, sabar, ya. Kalau ngomong halus sama orang, tidak berani menyinggung perasaan orang, itu banyak yang seperti itu bisa. Tentu ada orang-orang yang parah sekali ya, sudah di keadaan di bawah, sikapnya jelek, itu tentu ada. Tetapi yang saya maksud di sini ketika di bawah lebih mudah kita bersikap seperti itu, betul ya? Bisa merendah dan lain sebagainya. Tetapi nanti kita baru tahu bahwa diri kita itu benar-benar rendah hati, benar-benar sebenarnya itu tidak sombong, sanggup berkata-kata lemah lembut, tidak arogan. Itu kapan? Ketika kita memiliki uang dan memiliki kekuasaan. Ketika saudara merasa memiliki kekuasaan atas istri saudara, saudara baru tahu siapa saudara sebenarnya. Ketika saudara merasa memiliki kekuasaan atas seseorang, saudara baru tahu siapa diri saudara sebenarnya. Dari mana? Dari bagaimana saudara bersikap terhadap orang itu. Yohanes dan Yakobus ini tadinya hanyalah penjala ikan. Tetapi kemudian dipanggil Yesus. Bahkan dalam ayat-ayat awal tadi kita lihat Yesus memberikan mereka tenaga dan kuasa sehingga mereka mampu melakukan mujizat-mujizat. Nah, tapi ketika mereka mulai mampu melakukan mujizat-mujizat ini, tampaknya dari sinilah sifat asli mereka mulai muncul. Arogansi mereka mulai muncul. Bahkan sampai-sampai Yesus menegur mereka. Karena mereka dengan arogan berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menurunkan api?" Yang meminta api turun dari surga membakar mereka. Arogan sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang arogan, orang yang sombong, ya, orang-orang yang tidak ada belas kasihan. Ya. Begitu ada orang salah, langsung kita ingin hukum karena kita memiliki kekuatan. Kita merasa lebih kuat. Tuhan tidak ingin kita jadi orang seperti itu. Tuhan ingin kita belajar terus menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Seberapapun tingginya kedudukan kita, seberapapun banyaknya harta yang kita miliki, seberapapun tingginya kekuasaan kita, tetaplah belajar lemah lembut dan rendah hati. Jangan arogan, tetapi tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, di pelajaran yang luar biasa. Semoga ini menjadi berkat bagi perjalanan hidup Bapak Ibu sepanjang hari ini. Saya percaya akan ada banyak hal yang dimana Bapak Ibu bisa mempraktekkan firman hari ini. Belajar lemah lembut, rendah hati, ya, tidak arogan terhadap sesama, penuh belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan.
Kita lebih dulu berdoa buat firman yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami. Karena Tuhan berkasih karunia dalam kehidupan kami. Lewat menyatakan firman, untuk kami harus belajar terus rendah hati, tidak sombong, tidak arogan. Tuhan, jauhkan arogansi itu dari dalam jiwa kami. Berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang sabar, hati yang penuh belas kasihan terhadap sesama kami, Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, Tuhan, menjamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman. Tanamkan dalam diri kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, saya persilakan mari kita berdoa untuk nama-nama orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Kita berdoa masing-masing ya untuk orang-orang yang belum percaya Yesus. Mari kita berdoa. Buat saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang seizin Tuhan mereka mengalami penderitaan dan aniaya karena nama Kristus, karena kebenaran-kebenaran firman. Tentu hati kami hancur setiap kali mengingat mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kalau boleh Tuhan lepaskanlah mereka dari penderitaan dan aniaya, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Kuatkan mereka, kuatkan teman-teman kami ini Tuhan. Kami berserah kepadamu karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Kami manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata kami, tetapi pandangan-Mu jauh, jauh ke depan, masa depan yang bahkan belum pernah kami bayangkan sebelumnya. Karena kami berserah kepada-Mu Tuhan, dan kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, ampunilah kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni. Kiranya belas kasihan-Mu ada atas Indonesia. Kiranya damai sejahtera ada atas Indonesia, kesejahteraan ada atas Indonesia, keamanan ada atas Indonesia, kesehatan ada atas Indonesia, berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan akan membuka jalan agar banyak-banyak jiwa di antara bangsa kami boleh dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, juga hamba-Mu secara pribadi. Sebagai seorang hamba Tuhan, kami berdoa untuk setiap gembala sidang, penginjil, evangelis, guru Injil, setiap orang yang memiliki gelar kependetaan, gelar hamba Tuhan, gelar teologi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Tuhan, berikan kami hati yang tulus di hadapan-Mu. Jaga lindungi kami dan keluarga kami. Mohon jangan biarkan ada satupun dari kami yang mempermalukan nama-Mu Tuhan. Tolong agar seisi keluarga kami menyenangkan hati-Mu, dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Cukupkan segala yang kami dan keluarga kami perlukan. Perlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang daripada-Mu lebih-lebih lagi Tuhan, agar kami lebih efektif bekerja
raja dalam kerajaan, bagi kerajaan Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan mereka pertumbuhan iman yang baik. Engkau melimpah-limpahkan berkat rohani dan jasmani dalam hidup mereka. Diserahkan jemaat-jemaat ini dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap saudara kami yang sakit hari ini, sakit mungkin dalam masalah dan terikat oleh dosa. Kami akan berdoa secara khusus bagi mereka. Kami percaya kuasa-Mu, jamahan-Mu sanggup menjamah mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit. Saudara-saudara yang sakit baik di rumah sakit, di berbagai tempat. Percayalah bahwa ada kuasa zaman Allah yang sanggup menjamah hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan jamah sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi yang dalam masalah. Kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan tunjukkan kiranya kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami mampu bertobat, datang kepada Tuhan. Dan kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana tersendiri, Tuhan kiranya kuatkan kami dan tolong kami, agar kami mampu tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan-Mu Kau nyatakan atas setiap orang yang mengalami masalah. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, apapun itu, sehingga terikat pada dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan pada kuasa dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir Kau keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah, zaman Allah terjadi atas anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan akan melepaskan setiap yang dalam belenggu dosa. Tuhan akan memberikan kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terikat dilepaskan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara, saya persilakan untuk saudara berdoa bagi pergumulan doa pribadi saudara masing-masing. Ya, kita akan berdoa sama-sama buat pergumulan pribadi kita. Baik, sudah ya. Bapa, di dalam nama Yesus sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Kiranya Engkau membuat kami hidup berkenan di hadapan-Mu, dan di dalam segala apa yang kami kerjakan, kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami.
lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.